Ya, Anda boleh tuliskan di chat Anda kalau Anda mau. Berapakah yang Anda mau kalau saya mau berikan kepada Anda uang? Berapa kira-kira? Yes. Mau dong, 5 juta? Oke, Pak Adi Luring ya mengatakan 5 juta. Ada lagi? 10 juta? Mau banyak? Adele banyak itu membingungkan, oke? 1 miliar secukupnya. Mau sebanyak mungkin. Oke. Pak Joko sebanyak mungkin, nanti otaknya bingung gitu. 10 juta. Seikhlasnya. Seikhlasnya 1.000 perak lah ya. Oke. 1 M. 7 juta. Wah, sangat spesifik. Sebanyak mungkin. Kasih tanda tanya ya. 30 juta. 100 juta. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke, bagi Anda yang menuliskan seikhlasnya atau sebanyak-banyaknya, nanti Anda perlu belajar karena otak kita ini begitu hebat. Ketika kita memberikan dia instruksi yang tepat, yang jelas, yang benar, dia akan menjalankannya. Tapi kalau instruksinya mau banyak, sebanyak-banyaknya, secukupnya, dia bingung. Oke? Alright, oke. Nah, berapapun yang tadi Anda tuliskan, oke? Very good, congratulations. Ya, kalau Anda tulisnya 1 miliar, 100 juta, 30 juta, good for you. Kalau Anda tulisnya 7 juta, mungkin Anda boleh tambahkan 1 nol lagi, jadi 70 juta. Ya, apapun yang Anda tuliskan itu. Nah, untuk mendapatkan uang itu, apa sih yang Anda perlukan untuk dapatkan uang? Ada yang boleh jawab? Silakan. Silakan tulis di chat Anda. Silakan tulis di chat Anda. Ya. Kalau Anda mau duit, apa sih yang Anda butuhkan supaya Anda dapat? Ya. Kerja, kerja keras. Sudah kerja keras berapa lama tuh ya? Duitnya sudah banyak belum tuh? Ya. Hampir benar, hampir benar. Ya, kerja keras dan komitmen dalam berkarya. Oke, kerja, hampir benar. Investasi, yes. Aktivitas, maybe, yes. Bisnis, kerja cerdas dan konsisten. Aktivitas, ilmu, kerja. Oke, very good. Ya, apapun jawaban Anda, hampir benar, hampir benar. Ya, berbisnis, ya. Tapi kata singkatnya itu yang sederhana itu. Terima kasih Bapak Ibu atas respons Anda ya. Untuk dapatkan duit, saya sudah cari tahu, saya sudah melihat, saya sudah belajar. Saya temukan bahwa untuk dapatkan duit sangat sederhana, Bapak Ibu. Anda hanya membutuhkan ini. Anda hanya membutuhkan ini. Apa itu? Ide. Ide. Itu saja. Jadi kalau Anda mau punya banyak duit, Anda butuhkan ide. Anda tahu Bapak Ibu, orang yang menciptakan Zoom ini. Zoom ini dalam waktu mulai di Februari sampai dengan hari ini, Zoom itu naik sampai 3 kali harga dari harga sahamnya di New York Stock Exchange. Artinya Zoom itu mengalami kenaikan aset 3 kali Bapak Ibu. 3 kali ya, sampai dengan angka 700 triliun. Gila nggak tuh? Edan karena orang yang membuat Zoom itu tadinya membuatnya untuk ada perusahaan-perusahaan yang dia tidak dapat mendatangkan karyawannya, sehingga mereka harus meeting secara virtual. Tapi orang yang menciptakan tidak tahu bahwa dunia di tahun 2020 akan memakai Zoom untuk apa? Untuk sekolah. Anak saya main basket, jadi dia latihan lewat Zoom. Ya, anak-anak Anda pasti sekolah juga pakai Zoom. Dan hari ini pun kita memakai Zoom, Bapak Ibu. Betapa hebatnya gitu ya. Orang yang menciptakan tidak tahu. So, sederhananya adalah Anda mau dapat duit, Anda harus punya ide. Kalau Anda punya banyak duit, Anda punya banyak ide yang Anda dapat lakukan. Setuju? So, ini menjadi fondasi yang saya akan berikan kepada Anda. Kalau Anda dapatkan ini saja, Bapak Ibu, ini saja ya, ini saja, itu sudah menjadi, wah, momentum luar biasa gitu loh. Ya? Oke, nah, pertanyaan berikutnya yang saya mau tanya kepada Anda adalah, kalau ngomong-ngomong tentang ide, dari mana sih ide ini datang? Bagaimana sih dia datang? Bagaimana sih dia datang? Ada yang boleh jawab? Silakan tulis di chat Anda kalau Anda mau menjawab. Ya, cepat tangkap peluang, plan, organizing, and executing, kerjaan disiplin. Dari mana datang ide ini gitu loh? Dari action? Hampir benar, ya, hampir benar. Dari mana sih ide itu datang? Dari mana? Dari mana?
dari impian, maybe hampir benar. Hampir benar itu berarti salah gitu ya. Keadaan bisnis, jadi bisnis itu adalah ide. Dari mana bisnis itu datang? Maybe dari mimpi, kebanyakan mimpi gitu ya. Peluang dan kebutuhan hampir. Stop. Yes, Pak Putu Alit. Betul sekali Pak Putu Alit ya. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Putu Alit ya. Tepuk tangan buat Pak Putu Alit. Kenapa? Karena ide muncul dari problem. Maksudnya, kalau Anda keluar ke sana, hari ini banyak orang berproblem nggak? Hari ini orang berproblem gitu loh, ya. Berproblem apa? Saya mau bertemu dengan seseorang, saya mau meeting dengan tim saya mau melakukan pertemuan, tidak dapat. Problem, right? Problem. Dan ketika ada problem, dan Anda boleh memberikan namanya solusi. Di sini ada problem, ada solusi. Prank. Jadi apa? Jadi bisnis. Oke? So, Bapak Ibu, kalau hari ini di Bali, Anda mau buat bisnis yang baru, Anda harus keluar. Keluar cari apa? Cari problem. Ada problem apa yang dihadapi oleh orang-orang di luar sana. Nanti kita akan ngomongin. Ya, menjadi bagian dari hari ini punya talk. So, dari mana ide muncul? Dari problem, Bapak Ibu. Dan ketika Anda melihat, ini ada orang punya problem, dan saya boleh memberikan solusinya, jadilah bisnis. Ya, jadilah bisnis. So, ide muncul dari sana. Kalau kita lihat sini, Gojek. Saya bersyukur Gojek ada di Jakarta, di Indonesia gitu loh. Kalau tidak ada Gojek, ajubile. Ya, dan yang menarik adalah setiap harinya itu ada aja yang datang, ada aja yang mengirim sesuatu, ya. Dan dengan Gojek hari ini, saya pikir kalau tidak ada Gojek hari ini, orang di Jakarta, orang di seluruh Indonesia bingung bagaimana caranya menyelesaikan. Tapi apa sih problem yang Gojek apa yang lihat macet, yes, macet. Apalagi waktu, yes. Kalau ada macet ada waktu ya, ada macet ada waktu, yes. Pengiriman barang, yes, betul sekali gitu ya. Satu hari anak saya lagi bertanding basket, ya. Kemudian sampai di lapangan basket, biasanya kita lebih awal, 1,5 jam, 1 jam sebelumnya, ya. Begitu sampai di lapangan basket dan dia mulai memakai bajunya, sepatunya segala macam, dia temukan mager, betul sekali ya, mager ya, malas gerak ya. Itu salah satu yang Gojek memberikan Anda, membuat Anda jadi manja gitu ya. So dia temukan bahwa dia lupa bawa Google-nya, bawa kacamatanya gitu loh. So dia bilang sama saya. Dan kalau misalnya dari titik itu saya pulang, saya butuh 45 menit. Balik lagi 45 menit, 1,5 jam. Dan kalau saya melakukan itu, ketika saya sampai balik ke lapangan, pertandingan udah selesai. Ya, so apa yang terjadi kemudian ada di Gojek namanya GoSend. Ya udah, saya ketik, mengambil barang itu, mengambil Google-nya anak saya, kemudian dikirim oleh GoSend gitu loh. Ya, sampai 40 menit, jadi sebelum dia masuk ke lapangan bertanding, Google-nya nyampe, pakai langsung. Amazing ya, amazing apa yang dilakukan oleh Gojek gitu ya. Apalagi, ini dia, Tokopedia. Apa sih yang Tokopedia, problem apa yang Tokopedia lihat sehingga dia munculkan namanya Tokopedia? Apa kira-kira Bapak Ibu? Apa kira-kira? Masalah apa sih yang Tokopedia coba berikan solusinya? Apa kira-kira? Oops. Ada yang menulis ya. Mencari barang yang tidak di Bali. Betul sekali ya. Kemarin istri saya baru membeli buku piano buat anak saya. Anda tahu beli di mana? Saya lihat itu dia belinya di Mojokerto. Lucu juga gitu. Barangnya diorder dari Mojokerto, Bapak Ibu. Amazing gitu loh, ya. Jadi yang dilakukan oleh Tokopedia adalah bagaimana cara mempertemukan produsen dan konsumen. Diketemuin. Jarak tidak menjadi masalah. Yes, ide waktu, banyak pilihan produk, efisien, dan juga ini tidak macet. Betul nggak? Kita tidak buang waktu, tidak buang uang, tidak buang tenaga, ya. Dan kita dapat mengcompare seluruh dan cari yang paling baik, yang mungkin tanda kutip compare
harga juga, tapi hati-hati ya. Kalau harganya terlalu murah, kadang itu menjadi penipuan gitu loh ya. Gitu, oke. So ini yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia untuk menyelesaikan masalah yang ada, ya, yang tadi kita ngomongin. Oke. Nah, ide apa sih yang malam ini yang saya mau berikan kepada Anda, Bapak Ibu? Oke. Boleh saya tahu di sini siapa aja yang baru pertama kali menghadiri sebuah presentasi dari Prudential? Boleh Anda raise hand? Supaya saya tahu berapa banyak sih orang. Boleh? Siapa yang baru pertama kali menghadiri pertemuan seperti ini hari ini? Anda baru pertama kali diundang untuk hadir di pertemuan seperti ini. Ya, Anda juga boleh chat. Oke, hai Pak Jagamurti, Pak Krisna Agus, Ibu Salin ya, Ibu Selin. Yes, hai. Yes, Pak Estu Sriani, Ibu Estu atau Ibu Estu Sriani. Oke, yes. Oke, hai. Yes, Ibu Liana ya. Hai, saya 784279. Oke, hai. Oke, siapa di sini 2020 adalah tahun pertama di Prudential? Boleh? Anda boleh ketik saya. Oke, Pak Jagamurti ya. Mungkin baru ikutan atau baru tahun ini bergabung ya. Karena ini juga menjadi bahan buat Anda. Oh, oke, banyak sekali. Oke, yes. Terima kasih Bapak Ibu atas respons Anda yang luar biasa ya. Jadi saya tahu bahwa saya tidak ngomong dengan komputer saya. Saya ngomong dengan segelintir orang yang banyak orang ya, ada 90-an orang yang saya tidak dapat melihat Anda. Luar biasa ini teknologi ya. Semakin hari saya semakin jatuh cinta dengan dia ya. Oke, ide apa yang saya mau bagikan kepada Anda hari ini? Ini idenya Bapak Ibu. New normal, new opportunity. Mungkin hari ini Anda adalah seorang pegawai yang kehilangan pekerjaan. Mungkin hari ini Anda adalah seorang pebisnis kecil-kecilan yang lagi mandek atau yang lagi tidak berjalan dan Anda bingung. Dan hari ini mungkin ini boleh menjadi sebuah kesempatan. Oke? Ini menjadi sebuah kesempatan. So, balik di tahun 2000 pada saat itu saya bekerja menjadi stock trader dan bond trader. Australia saya balik ke Indonesia, saya masuk ke perusahaan bursa efek. Selama 5 tahun saya bekerja, basically saya jual kertas. Ya, satu lembar kertas, ya, bond itu adalah surat utang. Jadi satu lembar kertas yang nilainya 1 miliar. So saya jual itu. Oke, saya jual itu dan selama 5 tahun saya melakukannya dan kemudian saya bilang saya mau lakukan hal yang berbeda gitu loh. Oke. Dan pada saat itu saya datang menghadiri pertemuan Prudential. Dan hari itu juga saya langsung bergabung Bapak Ibu. Oke. Saya bersyukur saya bergabung dengan Prudential 20 tahun yang lalu. Ya. Dan pada saat itu saya mengambilnya menjadi sebuah kesempatan yang Tuhan persiapkan untuk saya. Dan saya percaya hari ini Bapak Ibu, kalau hari ini Anda hadir di sini, itu juga mungkin adalah sebuah kesempatan yang Tuhan mau persiapkan buat Anda. Oke? Alright. So ini idenya, new normal, new opportunity. Ya. Ide mungkin menjadi peluang, mungkin menjadi kesempatan, mungkin menjadi usaha, kerja apanya, banyak sekali orang berpikir gitu loh. Di masa-masa sekarang ini, banyak sekali orang lagi mandek, banyak sekali orang lagi kehilangan pekerjaan. Ya. Prudential meluncurkan namanya PruVenture di Jakarta, ya, dan kami sedang mencari orang-orang yang dapat bergabung di program itu di Prudential, dan saya setiap hari melakukan interview dari 80 orang yang saya interview, kurang lebih 80% itu kehilangan pekerjaan. Oke, jadi ini mungkin boleh menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan. Oke, dan saya bersyukur Bapak Ibu Anda hari ini diundang hari ini. Oke, alright, mari kita masuk. Nah, ngomong tentang kesempatan, dan karena saya bergelut di industri ini selama 20 tahun, jadi saya akan melakukan analisa bisnis asuransi. Oke, analisa ini saya ambil dari data-data yang saya kumpulkan, kemudian saya meramunya menjadi sederhana Bapak Ibu.
Oke, supaya Anda dapat mengunyahnya, Anda dapat menelannya lebih sederhana gitu. Oke, alright. Nah, dalam analisa ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama saya akan bahas tentang market, pasar. Oke, pasar seperti apa sih? Karena sebelum kita melakukan sesuatu kan kita lihat pasar dulu kan. Pasarnya bagus, pasarnya besar, pasarnya kecil, pasarnya sudah mentok, pasarnya sudah lagi turun, ya. Dan saya mau jual pager, Bapak Ibu, pager. Yang dulu ada di perut tuh, ya, yang ditaruh. Apakah ada yang pernah tahu tentang pager? Ada yang tahu? Anda tahu tentang pager, saya tahu usia Anda berapa gitu ya. Ya. Oke, Ibu Adele ya. Jadi saya kurang lebih tahu usia Ibu berapa ya. Hampir sama lah kita ya. Oke. Ya. Jadi pasar. Yang kedua adalah problem. Ya. Ada problem apa di pasar itu? Oke. Kemudian yang ketiga adalah saya akan bahas tentang solusi. Solusi apa sih yang kita dapat berikan kepada pasar? Apakah ada solusi yang kita dapat berikan? Oke. Dan yang keempat, ya, bagaimana sih bisnis plan-nya? Kalau saya menjalankan, kalau saya memberikan solusi kepada problem itu yang ada dimiliki oleh pasar, saya nanti itu dibayarnya seperti apa gitu. Oke, nanti kita akan bahas tentang itu. Ya. Oke, pasar. Mari kita masuk ke pasar ya. Ini adalah pasar Bapak Ibu, pasar asuransi ya yang ada. So kalau kita lihat di sini Singapura 5,4 juta populasinya. Ya, saya ambil data ini dari google.com ya. Jumlah polis asuransi di Singapura itu 13 juta, artinya 240%. Artinya 240%. Setiap satu orang punya 2,4 polis. Oke? Hong Kong 150, berarti setiap satu orang punya 1,5 polis. Jepang 1,33, Amerika 86%, ya, karena jumlah populasi Amerika juga besar ya. India 28%, karena India itu 1,2 miliar Bapak Ibu. So jumlah polisnya 360 juta. Wah, gede ya, gede. 28%. Oke. Nah, kalau kita lihat Indonesia Raya, berapakah Indonesia Raya? Ya, kalau kita lihat jumlahnya berapa sih? 273 juta orang di Indonesia hari ini. Berapakah orang Indonesia yang punya polis asuransi? Silakan jawab. Kalau benar, nanti saya kasih hadiah. 10%, 20%, 30%. Ya, tadi India 28% ya. Oke, ada yang mau terka? Berapa persen? 5%, 2%? Wah, 2% ya. Yeah. 2% itu 20 tahun yang lalu ketika saya menjalankan tuh. 0,2%, alamak, kecil banget ya. Nggak sekecil itu, oke? 5%, yes. 40%, ada lebih dari 40%, 10%, 7%. Oke, yes. 30%. Oke, yes. Thank you atas respons Anda ya. Ya, ini datanya Bapak Ibu. Ini ada report yang ada di kompas.com ya tanggal 6 November 2018. Ya dituliskan bahwa AAJ itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, dia mengatakan bahwa potensi pasar asuransi jiwa di Indonesia masih 93,4%. Artinya hanya 6,6% orang Indonesia yang punya polis asuransi secara pribadi. Secara pribadi. Totalnya kurang lebih 17.766.000. Oke, apakah ini kabar baik Bapak Ibu? Kabar baik? Ya bilang kabar baik silakan angkat tangan. Angkat tangan. Raise your hand kalau ini adalah kabar baik. Kabar baik. Yes, thank you. Yes, ya banyak orang angkat tangan ya. Oke, thank you. Yes. Alright. Terima kasih. Ya. Nah, tapi juga banyak orang mengatakan seperti ini sama saya. Ya, tapi itu kan Pak, ya middle up ke atas lah ya. Ya. 17 juta mah gede lah ya. Kan banyak orang miskin juga di Indonesia gitu loh. Ya, saya setuju. So, mari kita lihat data lagi. Ini adalah struktur kelas ekonomi tahun 2020 Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada berapa kelas? Ada 7 kelas. Ya. Dari miskin itu adalah orang-orang yang mengeluarkan uang itu di bawah 1 juta setiap bulannya. Oke. Kemudian aspiran itu sampai emerging middle itu antara 1 juta sampai dan 2 juta. Oke. Middle class 2 juta sampai 3 juta. Oke. Kemudian upper middle, jadi middle itu pun ada beberapa level ya. Ya, ada 3 level ya. Ya, affluent itu 5 juta sampai 7,5 juta, elite itu 7,5 juta lebih. Setiap bulan mereka keluarkan biaya hidupnya gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, lihat. Yang elite itu 6,9 juta orang. Oke?
affluent 16,5, upper middle 43 juta, middle 68 juta. Jadi kalau kita mau ambil dua kelas ini aja, itu sudah 117 juta orang Bapak Ibu. Nggak usah. Saya ambil ini aja deh. Saya ambil ini dan ini. Saya ambil ini aja. Upper middle dan affluent aja yang saya ambil. Oke? Dari 3 juta sampai dan 7,5 juta. Oke? Ini pun kalau kita lihat angkanya, itu sudah kurang lebih 65 juta orang Bapak Ibu. 65 juta orang. Saya ambil pasar itu aja. Ini adalah data middle class yang kita bisa masuk Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu bahwa Denpasar itu adalah 5 kota besar yang ada di Indonesia. Jadi semua yang dilakukan oleh seluruh perusahaan-perusahaan, Denpasar pasti dapat andil. Denpasar pasti dapat andil, gitu ya. Jadi kalau lakukan roadshow, lakukan apapun oleh perusahaan-perusahaan, Denpasar pasti dapat bagian gitu loh, ya, untuk promosi atau apa-apa dan lain-lainnya gitu. Oke. Menarik Bapak Ibu? So kalau kita lihat di sini, pasar Indonesia besar atau kecil? Besar apa kecil? Silakan tulis di chat Anda. Oh, big market ya. Terima kasih Pak Putu ya. Yes, Ibu Eka, Pak Eka atau Ibu Eka yang besar. Yes. Besar. Kalau tadi Bapak Ibu Anda lihat bahwa saya melayani 888 klien bersama istri saya. So dalam 20 tahun terakhir itu adalah klien-klien yang kita layani. Banyak enggak juga gitu. Tapi 888 juga itu sudah ngos-ngosan. Saya sudah punya 2 asisten. Jadi 2 asisten saya itu membantu saya gitu loh ya. Jadi kita berempat itu melayani 888 klien itu. Tapi pasarnya gede banget, Po. Bagaimana cara melayani? Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Are you ready? Oke, mari kita masuk. Nah, pasar itu kan besar sekali ya, tapi bagaimana caranya ya? Kalau mau dilihat, di satu sisi pasarnya besar, tapi di sisi lain, bagaimana caranya saya terobos ya pasar itu ya? Nah, hari ini Bapak Ibu, kalau misalkan saya adalah pabrik bolpen, oke? Dan saya mau tunjuk Anda menjadi sole distributor lah, sole distributor. Tapi ada satu daerah yang saya berikan kepada Anda, dan daerah itu tidak ada satupun orang yang dapat menulis, membaca. Kira-kira apakah Anda dapat menjual bolpen itu atau tidak? Bagaimana caranya Anda dapat menjual bolpen itu? Bagaimana caranya? Coba, kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana caranya Anda dapat menjual bolpen itu? Yes. Bagaimana caranya? Saya tunjuk Anda untuk menjual bolpen itu kepada satu daerah yang semuanya orang buta huruf, tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Yes, exactly gitu loh ya. Mengajari mereka menulis, menjelaskan dan mengajarkan cara menggunakan bolpen. Betul sekali. Ya. Jadi hari ini apa yang kita lakukan adalah baru 6,6%. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu edukasi klien-klien kita. Ya, kemarin saya baru bertemu dengan seorang suami istri. Ya, jadi suami istri ini adalah anak dari klien kami gitu loh. So kemudian kita bertemu dengan mereka, kita ngobrol dengan mereka, and menarik sekali gitu. Mereka ada di affluent market di atas ya, tapi mereka tidak punya polis asuransi satupun. Jadi apa yang saya lakukan? Well, banyak orang itu langsung sodorkan produk gitu loh. Kita tidak lakukan itu. Kita lakukan namanya edukasi dulu. Oke, kita edukasi mereka dan kemudian kita tanya mereka apa yang ada di pikiran mereka, apa sih yang mereka mau jaga dan lain-lainnya gitu loh. Ya. Jadi Bapak Ibu selama 18 tahun terakhir ini, 20 tahun terakhir ini, yang kita lakukan adalah kita mengedukasi pasar. Ya. Nah, kalau misalkan orang-orang itu yang tadinya buta huruf, tidak dapat membaca, tidak dapat menulis, kemudian Anda ajarkan dia, yes, terima kasih, tunjukkan cara memakai, betul sekali. Bisa pakai gambar orang, harus mengajari mereka menulis, ya. Dan kalau Anda mengajarkan, memberitahu fungsi dan manfaat dari bolpen, ya. Tapi kan bisa aja kan fungsinya kan buat ini, buat garuk-garuk belakang gitu yang gatel, itu juga boleh ya, itu juga boleh gitu. Ya. Tapi Anda ajarkan mereka menulis. Dan pada saat mereka sudah dapat menulis, mereka sudah dapat memakai bolpen itu untuk menggambar mungkin, untuk apapun lah, ya.
menulis dan menggambar dan lain-lainnya gitu. Mereka sudah dapat. Dan ketika mereka mau beli, mereka beli sama siapa? Mereka beli sama siapa? Kira-kira mereka beli sama siapa? Sama siapa, Bapak Ibu? Exactly. Mereka akan membeli dengan yang mengedukasi. Ya, sama yang mengajari gitu loh. Ya, obviously seperti itulah ya. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi over the years Bapak Ibu, nanti kita akan masuk edukasi seperti apa sih? Edukasinya seperti apa itu ya? Oke, nanti kita masuk. Dan ketika saya edukasi mereka Bapak Ibu, yes, terima kasih sama yang mengajari ya, sama kita yang mengajari ya. Terima kasih Bapak Ibu. Dan ketika kita mengedukasi pasar kita Bapak Ibu, yang terjadi adalah penjualan pasti naik. Jadi saya tidak pernah pusing dalam penjualan Bapak Ibu. Karena penjualan itu adalah proses, adalah efek aja. Efek aja. Karena saya mengajari orang bagaimana caranya merencanakan keuangan mereka, bagaimana cara menjaga keuangan mereka, bagaimana cara mendistribusi uang mereka nanti ketika mereka masuk dalam orang Bali itu ini ya apa tuh ketika meninggal diapainnya? Ngaben ya? Ya, itu ya. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana cara mereka mendistribusi kekayaan mereka? Itu juga kita edukasikan gitu loh, supaya jangan sampai berantem. Oke, kalau Anda baca Bapak Ibu, grup Sinarmas Group ini lagi berantem harta. Iya, Eka Wijaya meninggal dunia, banyak anak, banyak istri ya, jadi lagi berantem harta gitu ya, lagi berantem harta. So kita edukasi klien-klien kita. Dan ketika kita edukasi, nggak usah khawatir, sales pasti naik. So kita fokus di mana? Kita fokus di bagaimana kita mengedukasi pasar. Ya, oke, mengedukasi pasar. Alright. So pasar besar. Caranya bagaimana? Edukasi. Dan sekarang kita mau lihat problem. Problem apa sih yang dimiliki oleh pasar gitu loh. Oke. Ini dia Bapak Ibu. Biaya rumah sakit. Well, kadang saya melihat bahwa pekerjaan kami, cara kami mengedukasi, ini adalah pekerjaan yang tough, yang tidak mudah. Tough. Kenapa? Karena ketika kita mengedukasi klien-klien kita, nomor satu, mereka tidak sedang di rumah sakit. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, mereka tidak punya data. Ketika mereka sakit, apa sih yang mereka butuhkan? Dan mereka kebanyakan itu sudah sampai di rumah sakit baru tahu. Dan ketika tahu baru mereka kaget. Oh, ya. So Bapak Ibu ada data-data dari media bahwa orang-orang yang terkena COVID masuk ICU itu kurang lebih butuh, nanti ada datanya gitu loh ya. Oh, langsung kita masuk aja deh. Kita masuk aja. Ini dia. Biaya perawatan pasien corona di rumah sakit swasta hingga 500 juta. Oh my God. Data ini tidak dimiliki oleh orang-orang. Orang tidak punya data ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita perlu mengedukasi. Karena data ini tidak dimiliki oleh klien-klien kita, oleh calon klien kita. Jadi kadang saya menempatkan diri saya di posisi klien. Jadi saya punya banyak data gitu. Dan saya tahu Bapak Ibu, 70% dari kita semua yang ada di sini akan kena namanya kanker dan jantung, masalah dan jantung. 70% Bapak Ibu. Artinya 70 orang dari kita ini akan kena. 30% tidak. Tapi siapa, kapan, di mana tidak tahu. Nah, data itu tidak dimiliki gitu. Tapi saya punya data itu. Sehingga dengan data itu yang memberikan saya satu support untuk klien-klien saya gitu loh, mengedukasi mereka. Oke? Ini problem pertama, biaya rumah sakit. Yang kedua, dana hari tua. Nah, ini dana hari tua ini banyak orang nggak pikirin. Kenapa? Nanti aja, masih jauh. Umur saya baru 25, ya 25 nanti aja lah. Ya, apa yang terjadi? Karena saya mengedukasi, ketika ada kemarin ada satu, dia sudah jalan 2 tahun, ya, usianya kurang lebih 24 tahun, 25 tahun. Kemudian saya bilang, by the way, namanya Rini ya, Ibu Rini, apakah Ibu Rini mau tahu perencanaan dana hari tua? Dia bilang, emangnya perlu? Kan masih jauh. Saya bilang nggak apa-apa, saya edukasi ya. Dia bilang, oke, gimana? So saya tanya beliau gitu loh, hari ini berapa sih biaya? Basically ada
tiga kondisi ketika orang menghadapi dana hari tua, hari tuanya. Oke? Yang pertama adalah mereka tidak merencanakan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ngomong-ngomong. Hari Senin sampai hari Minggu, kapankah yang mengeluarkan biaya paling banyak? Hari Senin sampai hari Minggu, ya, hari apa yang mengeluarkan biaya paling banyak? Pekerjaan apa? Sabar ya. Jagat Murti, sabar ya, sabar. Hari Minggu, weekend, yes. Ada lagi? Hari Minggu, yes. Yes. Hari Minggu ya? Atau weekend ya? Can you imagine Bapak Ibu, ketika Anda pensiun, apa yang terjadi dengan hari Senin? Apa yang terjadi hari Selasa? Apa yang terjadi hari Rabu? Apa yang terjadi hari Kamis? So basically, setiap hari dalam weekend, artinya setiap hari itu uang akan keluar banyak. Bukankah itu perlu disiapkan? Nah, banyak orang tidak pernah yes, thank you. Banyak orang tidak pernah mempersiapkan. So, saya kemudian edukasi Ibu Rini itu usia 25 tahun. Kemudian saya gambarkan berapa sih, dia bilang, oke, saya mau Pak, hidup saya 4 juta deh hari ini. Jadi 30 tahun kemudian berapa sih yang dia harus siapkan? Dan bagaimana dia harus siapkan hari ini? So keluarlah form, dapat keluar. Ya. Setiap hari untuk dapat menikmati 4 juta hari ini, Ibu Rini perlu menyisihkan 4 juta. 4 juta yang dia harus sisihkan supaya dia dapat menikmati hari ini 4 juta. Dia perlu sisihkan selama 30 tahun. Ya, so banyak orang tidak tahu kondisi ini Bapak Ibu. Ya, nanti kita boleh masuk ke dalam edukasinya. Bagaimana mempersiapkan dana hari tua. Oke, itu caranya nanti kita akan bicarakan. Inilah salah satu alasan kenapa saya mengambil certification namanya Certified Financial Planning. Tujuannya adalah tadinya adalah buat saya gitu loh. Kalau nanti sama pensiun dengan gaya seperti ini, berapa sih uang yang saya harus siapkan? Bagaimana cara saya mempersiapkannya? Tadinya adalah buat saya. Setelah belajar selama 10 bulan dan kemudian dapatkan certification, dapatkan, oh kayak gini ya, oke. Kemudian, kenapa tidak kita memberikan edukasi kepada klien, kepada pasar gitu loh, bagaimana mempersiapkan dana hari tua. Supaya ketika mereka nanti tua, mereka dapat menikmati. So ada 3 outcome. Yang pertama adalah karena mereka tidak mempersiapkan, ya, mereka akhirnya hidup di bawah hari ini. Makan tahu tempe nih setiap hari. Yang kedua adalah mereka punya gaya hidup sama dengan hari ini. Sama dengan hari ini. Tapi kalau kita bisa plan, saya mau dong nanti ketika saya pensiun saya ada di atas hari ini. Dan itu perlu namanya perencanaan. Oke? So problem dan hari tua. Apalagi? Beasiswa anak Anda. Mempersiapkan beasiswa anak kita kuliah, ya, karena kuliah yang paling besar nilainya, ya, dan orang yang mau kerja pasti selalu lihat hasil terakhir dari kuliahnya, nggak mungkin lihat SD, SMP, SMA, nggak pusing gitu ya, pokoknya lihat di waktu dia kuliahnya seperti apa gitu. So beasiswa anak Anda, problem, ini problem Bapak Ibu, banyak orang tidak mempersiapkan, dan ada caranya mempersiapkan, sehingga kalau kita mempersiapkan, ada lagi nih. Kalau anak kita pinter, dia boleh dapat beasiswa kan dari manapun gitu loh. Tapi kalau dia tidak, terpaksa kita harus mempersiapkan gitu loh. Dan kalau misalkan dia bilang, misalkan anak saya mengatakan, Daddy, saya mau dong ikut dong sama misalnya Jensen teman, sama Jensen dong pergi ke MIT, Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Oh, itu berapa duit tuh ya? Dan kalau misalnya saya nggak siap, saya bilang, boleh nggak cari kuliah tempat lain? Itu terlalu jauh. Ya, kebanyakan orang karena tidak mempersiapkan apa itu, dia suruh cari yang lain yang lebih murah. So, bagaimana Anda membuka option buat anak Anda supaya itu menjadi modal dia? Ya, so ini problem Bapak Ibu, problem bagaimana mempersiapkan beasiswa anak. Ya, apalagi? Siapa ini? Siapakah dua orang ini? Ya, kalau kita lihat dua orang ini, ya, Jupe dan Olga, apa yang terjadi dengan mereka? Dan kemudian almarhum Ibu Jupe kena kanker, kemudian Olga kena ada meningitis kayaknya di kepala, ya.
Dan ketika mereka sakit, mereka tidak berfungsi bekerja, dan kemudian ya aset-aset dijual untuk membayar semua biaya pengobatan. Oke? Jadi yang kita dapat lakukan adalah bagaimana boleh memproteksi penghasilan dan aset mereka. Ini problem Bapak Ibu. Jadi saya sedang memperlihatkan problem-problem. Orang sakit tidak dapat bekerja lagi, tidak ada uang. So bagaimana kita boleh menjaga penghasilan itu buat mereka? Oke. Apalagi problem. Nah ini dia Bapak Ibu. Proteksi hutang usaha. Ini ada satu pasar besar. Bagaimana kita boleh membantu klien-klien kita yang pengusaha untuk menjaga. Karena pengusaha itu kebanyakan ngutang kan, betul. Kebanyakan ngutang untuk mengembangkan usahanya. Tapi mereka nggak berpikir bahwa ada cara untuk menjaga hutang mereka. Kalau misalnya Tuhan memanggil dia lebih cepat, hutang itu kemana? Ke anak-anaknya, ke keluarganya gitu. Bagaimana cara dia menjaga, kalau dia dipanggil Tuhan lebih cepat, hutangnya itu dilunasin semuanya. Sehingga dia tidak mengejar kepada keluarga dan anak-anaknya. Itu namanya proteksi hutang usaha. Ini ada satu pasar besar yang belum terjamah di Indonesia. Kenapa? Karena ini membutuhkan network dan juga membutuhkan pemahaman untuk mengedukasi para pengusaha. Ya, kalau nanti kita punya kesempatan saya akan ngomong ini. So ini problemnya Bapak Ibu. Tapi apa solusinya? Oke, mari kita masuk ke solusi. So saya sudah ngomong pasar yang besar, problem besar, solusinya apa? Ini solusinya Bapak Ibu. Solusinya adalah prudential. So prudential over the years 25 tahun, hari ini tahun ini prudential berumur 25 tahun. Dia sudah mengembangkan dan dia sudah yang namanya inovasi. Menarik Bapak Ibu, kenapa Prudential tidak pernah berhenti? Dia tidak pernah berhenti berinovasi. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Dan dia terus berinovasi. Sesuai dengan zaman, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar gitu loh. Ya. Slogan dia, always listening, always understanding, and delivering. Listening, understanding, delivering. Ya. Mendengar, mengerti, mendeliver. Ya. Program apa? Ini dia. Diciptakanlah program-program untuk perlindungan kesehatan, untuk dana hari tua, untuk beasiswa anak, proteksi penghasilan aset. Ini semua produk-produk inovasi untuk menyelesaikan problem-problem ini, Bapak Ibu. Yang hari ini saya tidak bahas. Oke, saya tidak bahas. Tapi Prudential mempunyai produk ini. Proteksi utang usaha ada produknya, Bapak Ibu, yang kita bisa lakukan. Ya. Dan juga ada B2B, business to business. Jadi kalau hari ini Anda senang berbisnis dengan para bisnis, ada business to business gitu loh. Prudential mengembangkan namanya PruWorks untuk membantu perusahaan-perusahaan, Bapak Ibu. Perusahaan-perusahaan ya. Ini perlu ambil license, perlu belajar, perlu mengerti, kemudian mengedukasi pasar di luar sana. Besar juga ya, besar juga gitu loh ya. Pengembangan teknologi di Prudential, Bapak Ibu, amazing gitu. So saya masuk di Prudential tahun 2000. Pada saat itu saya ketemu dengan prospek klien, saya mengedukasi, mereka oke, saya bikin lewat komputer. Waktu itu saya bawa laptop ya, bawa printer Bapak Ibu. Jadi saya sudah kayak kantor berjalan, bawa satu tas tuh, ya ada laptop, ada printer, ada kertas segala macam. Kalau klien mau langsung bikin langsung keluar, dia tanda tangan segala macam, saya berikan berkasnya ke Prudential, dan dalam 7 hari Prudential memberikan saya respons atas klien ini. Ya, 7 hari mungkin dia berkata, oke, Pak Rudi, kita sudah terima klien Anda. Itu tahun 2000. Tahun 2008 Prudential mulai mengembangkan teknologi. Ya, mulai memasukkan semua data-datanya ke dalam teknologi. Butuh kurang lebih setahun untuk mereka memuluskan, mengembangkan proses itu lebih baik. So hari ini sudah tahun 2000 Bapak Ibu, ya sudah 12 tahun ya. Dari 7 hari kemudian menjadi 3 hari. Dan hari ini Bapak Ibu, hari ini. Saya lagi ngobrol dengan klien, ngobrol dengan klien, saya edukasi klien oke. Kemudian saya memberikan beberapa solusi dan klien oke, dia terima, kita langsung mengisi semuanya ya, dan mengisinya semua pakai apa? Teknologi. Jadi dulu saya harus bawa laptop, bawa printer. Hari ini nggak usah. Nih, handphone saya. So saya bawa handphone dan klien oke, klien tanda tangan. Pencet tuk. Sistem langsung menangkap data itu. Proses dalam 3 jam.
3 jam Bapak Ibu. Sistem menginformasi kepada saya, oh kliennya sudah kami terima. Bahkan ada yang karena case-nya tidak besar, si klien sehat-sehat, lagi ngobrol, masih ngobrol, si klien sudah terima email. Kami sudah menyetujui aplikasi Anda. Keren banget ya. Ini karena apa? Teknologi Bapak Ibu. Dan kondisi COVID hari ini memberikan situasi yang begitu hebatnya gitu loh. Ya. Dan kemudian Prudential kembangkan lagi. Ya namanya apa? Cekatan. So, saya tidak dapat bertemu dengan klien. Saya mau ketemu klien nggak mau ketemu saya. Klien ketemu dengan saya tidak mau ketemu klien. Jadi bagaimana dong? Ya, muncullah yang namanya cekatan, cepat tanpa harus berdekatan. Keren ya. Jadi saya dapat prospek klien, misalkan ada klien di Bali, saya bertemu dengan dia, saya edukasi, yang perlu saya lakukan adalah persiapan untuk edukasi dia. Kemudian kalau dia jelas, kemudian saya bantu dia, saya bikinkan, saya email, ya, atau saya share screen seperti ini, menjelaskan program dia. Kalau dia oke, apa yang terjadi? Dia dapat proses dan akan dikirimkan beberapa step-step. Kemudian dia tanda tangan, dia tekan enter, submission. Artinya Bapak Ibu, dengan teknologi cekatan ini, saya boleh ke Papua. Anda tadi ada dari Kalimantan, ya, ada dari Kalimantan tuh. Ya, Anda dari Kalimantan, Anda boleh prospek ke Jakarta, Anda boleh prospek ke Semarang, Anda boleh prospek ke Bali, Anda boleh prospek ke semua kota yang ada di Indonesia tanpa meninggalkan kota Anda. Keren nggak tuh? Wih, keren. Keren, man. Buat saya ini keren banget gitu lah. Dan Prudential ini semua harus diminta persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK. Dan Prudential kejar supaya kita dapat membantu klien kita gitu loh. Ya, untuk memprotek klien-klien kita. Oke, imagine Bapak Ibu. So hari ini Bapak Ibu kalau Anda dapat memakai Zoom ini, yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu membuatnya lebih Anda lebih nyaman ngomong di seperti ini ya. Ini mungkin adalah yang ke-10 kali saya bicara lewat sini sehingga Anda kayak merasa bahwa saya sudah nyaman ya, karena saya sudah nyaman, saya sudah biasa gitu. Saya sudah biasa. Oke? Keren ya, keren. Teknologi. Dan Bapak Ibu di Prudential itu kita ada 3 misi mulia Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya membantu nasabah. Saya harus membantu nasabah saya dulu. Oke? Yang kedua, ketika saya sudah bantu nasabah, saya membantu orang-orang yang saya rekrut. Dan kalau saya membantu nasabah saya dan membantu orang-orang yang saya rekrut, ya pasti saya membantu saya dan keluarga saya. So ini adalah 3 misi mulia, ya. Dan saya harus membantu nasabah, membantu orang-orang yang saya rekrut dulu. Nanti imbasnya pasti balik kepada saya. Saya membantu diri saya dan keluarga. Ya, so ini adalah 3 misi mulia bisnis Prudential yang ada. Ngomong-ngomong tentang bantu klien, ya, lagi masa COVID itu ada klien kami, ya. Kalau Anda lihat ini, saya sudah minta izin sama Bapak ini, dan Bapak ini bilang, oke, no problem. So Anda boleh melihat senyumnya ya, lebar nggak? Senyumnya lebar. Tapi 2 hari sebelum senyum ini, foto ini saya ambil, beliau kena serangan jantung. Kena serangan jantung, lagi main bulu tangkis, ya, kemudian kena serangan jantung. Dan ketika kena serangan jantung, kami dikontak jam 1 pagi, dan kami mengatakan, coba pergi ke rumah sakit jantung. Jangan ke rumah sakit, ambil yang rumah sakit khusus jantung. Supaya orang-orang tidak dibawa ke sana untuk COVID gitu loh, ya, karena ini khusus jantung. So beliau dibawa ke sana malam itu, kemudian besoknya langsung dilakukan operasi karena ada blockage jantungnya, ya, langsung dipasangkan ring. Total biaya kurang lebih 140 juta, ya. Prudential cover 120 juta. Karena beliau punya kartu itu bukan yang all cover kayak black card gitu loh, masih generasi yang sebelumnya, ya. Tapi kemudian kami mengklaim untuk manfaat sakit kritis yang tadi itu ya, yang kayak Ibu Jupe atau Olga kena sakit kritis, kemudian bagaimana dikeluarkan dana untuk membantu mereka. So kita klaim untuk itu, untuk beliau, dan beliau di cover 200 juta Bapak Ibu. Ya, dan sudah selesai, sudah diturunkan. Jadi kalau Anda lihat senyum Bapak ini lebar, kenapa? Karena dia tahu semuanya biaya pasti di cover oleh Prudential.
sehingga dia boleh tersenyum. Ya, nah ini saya foto di depan pintu Bapak Ibu karena saya nggak dapat masuk ke pintunya gitu. Ya, jadi saya bilang, Pak, cepat sembuh ya, cepat sehat ya Pak, ya, gitu ya. Pak, saya izin foto ya. Oke oke, ceklak, gitu loh. Ya, so kami bersyukur kami boleh membantu Bapak ini. Ini adalah ayah saya. Di bulan April satu siang beliau sakit kepala, pusing-pusing gitu ya. Kemudian saya dikontak oleh adik saya dan adik saya kemudian bilang, dan saya bilang, bawa ke rumah sakit, buruan. Oke, lakukan CT scan, cari tahu. Dan ketika dilakukan, ternyata ayah saya, papa saya kena namanya stroke. Ya, dirawat selama 10 hari di rumah sakit, total biaya hampir 50-an juta, ya. Dan itu semua di-cover oleh kartu Prudential. Keren ya. So, itu adalah yang keren dari bisnis kita karena kita dapat membantu klien-klien kita gitu, ya. Ini adalah cerita membantu klien yang kami lakukan. Oke, business plan. So kita sudah bahas tentang pasar yang besar, problem yang besar, solusi, dan sekarang kita mau ngomong tentang business plan. Kalau saya dapat membantu pasar menyelesaikan masalahnya, apa yang saya dapatkan? Ya dong, ya. Nah, mari kita masuk. Saya sedang gedang guru ini, karena guru saya ini dia sebut you get paid for bringing value to the marketplace. Anda dibayar berdasarkan nilai yang Anda berikan kepada pasar. Bahasa Indonesia yang sederhana adalah Anda dibayar ketika Anda dapat membantu pasar. Sederhana gitu loh. Oke? Dan selama 20 tahun ini saya senang sekali dalam bisnis Prudential karena tujuannya adalah bagaimana saya boleh membantu klien saya. Itu aja, membantu prospek saya. Jadi setiap kali saya bertemu dengan klien, saya nggak ada pressure gitu. Karena saya tahu klien saya punya masalah. Saya punya solusi. Kalau dia tidak ambil solusi saya, masalah dia masih menjadi masalah dia. Tapi kalau dia ambil solusinya, saya kasih solusinya ke dia kasih masalahnya ke saya kasih ke Prudential. Keren nggak tuh? Ya, so selama 20 tahun itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ini sederhana. Anda dibayar berdasarkan nilai yang Anda berikan kepada pasar. So Bapak Ibu, kalau hari ini Anda belum dibayar tinggi, berarti Anda belum membantu pasar. Itu aja. Itu aja sederhana gitu. Jadi kalau Anda masih dibayar rendah oleh perusahaan yang memperkerjakan Anda, berarti nilai Anda belum tinggi. Anda belum dapat membantu perusahaan itu hebat gitu. Tapi kalau Anda dapat membantu perusahaan itu hebat, pasti Anda dibayar tinggi. Setuju? Setuju? Ya, gitu ya. Oke. Nah, bagaimana bisnis plan di Prudential? Nah, ini yang saya mau berikan ya. Bagaimana kita boleh menciptakan bisnis dengan potensi income dalam 3 tahun? Ya, kita dapat menghasilkan potensi income minimal 1 miliar per tahun. Atau kurang lebih 80-an juta, hampir 90 juta ya untuk mencapai 1 miliar. Dan syaratnya sederhana, ya. Bagaimana kita membantu 10 klien kita? Kita membantu 10 klien untuk premi 2 juta per bulan. Tapi kalau klien saya nggak dapat 2 juta sebulan, ya udah 20 klien dengan 1 juta per bulan. Gampang. Ya, itu nomor satu. Yang kedua adalah saya mempromosikan 2 direct partner saya. Artinya saya membantu direct partner saya bertumbuh, berkembang. Kalau saya lakukan ini dalam 3 tahun, saya akan mempunyai penghasilan 1 miliar per tahun. Oke, bagaimana pola kerjanya? Mari kita lihat. Ada 3 sumber penghasilan yang ada di Prudential. Ya. Yang pertama yang disebut sebagai komisi. Komisi ini kita akan dapatkan ketika kita membantu klien membeli. Jadi Bapak Ibu, saya memakai kata saya membantu klien membeli. Saya tidak menjual kepada klien. Kenapa? Siapa di sini mau jual? Ada yang mau dijual? Anda pasti tidak mau dijual gitu ya. Dan ketika saya menjual berarti saya mengambil untung dan orang tidak mau dijual. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah saya membantu klien saya membeli. Dan ketika saya membantu klien saya membeli, saya akan mendapatkan namanya komisi. Oke. Berapa besarnya? Tergantung produknya Bapak Ibu. Oke, ada 4-5 produk di Prudential tergantung produknya ya. Tapi komisinya itu sampai dengan 100,5%. Wah, gede ya. Sampai dengan 100,5% Bapak Ibu komisinya. Ya, untuk detail lebih jelasnya silakan Anda tanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Karena ini tergantung dengan produk yang Anda berikan, yang Anda bantu berikan kepada klien Anda. Oke. Dan ini adalah langkah awal ya Bapak Ibu. Komisi ini adalah langkah awal Anda menikmati penghasilan yang ada di Prudential. Oke. Yang kedua, yang namanya overriding. Overriding ini Anda akan dapatkan ketika Anda membantu tim Anda berkembang. Ya, nanti kita lihat.
Jadi levelnya di mana sih saya dapat namanya overriding. Oke. Dan sampai dengan berapa? 110%. Oh, keren ya. Artinya kalau agent saya menghasilkan 10 juta, saya menghasilkan 11 juta. Satu klien, satu agent. Satu tim saya bantu berkembang, saya dapatkan 110. Dia dapat 10 juta, saya dapat 11 juta. 110% dari penghasilan dia gitu. Dia dapat 30 juta, saya dapat 33 juta. Keren ya, keren ya. Nah, di sini yang disebut sebagai leveraging. Bagaimana saya boleh leverage? Leverage apa? Leverage waktu, leverage tenaga. Ya, karena Bapak Ibu, satu hari kita dapat kerja berapa sih maksimal? Berapa jam maksimal yang Anda dapat kerja? Sehari ada 24 jam. Mungkin nggak kerja 24 jam? I don't think so. 12 setengah hari lah, 12 jam mungkin. Ya, 14 jam gimana? 16 jam gimana? 18 jam gimana? 20 jam? Oh, mentok kali ya. Udah sakit kali kalau 20 jam gitu ya. 20 jam setiap hari KO lah ya. Jadi nggak mungkin gitu. Ya. Nah, disinilah kita lakukan pengembangan. Dan ketika kita melakukan pengembangan, tim berkembang, kita bantu tim berkembang, kita dapat namanya overriding. Oke, nanti sekali lagi Anda tanyakan kepada orang yang mengundang Anda yang lebih detail. Ya. Kemudian yang ketiga, masih ada penghasilan ketiga. Ya, penghasilan ketiga itu namanya royalti, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya bukan bintang film, saya bukan penulis, tapi di Prudential saya dapat menikmati namanya royalti. Dan royalti ini saya dapat nikmati ketika saya membantu tim leader saya berkembang. Anda lihat sekali lagi, ada 3 kata yang saya pakai secara konsisten: membantu, membantu, membantu. So intinya adalah Bapak Ibu, kalau Anda adalah orang-orang yang senang membantu orang, bisnis ini cocok buat Anda. Kalau Anda sedang melihat orang senang, melihat orang terbantukan, bisnis ini cocok buat Anda. Tapi kalau Anda adalah orang yang suka mengambil dari orang lain, yang pokoknya bagaimana Anda dapatkan banyak orang lain, Anda tidak pedulikan, bisnis ini tidak terlalu cocok buat Anda. Kalaupun Anda lakukan, dia akan mentok di satu titik. Tapi kalau Anda adalah tipe orang yang senang membantu, senang lihat orang senang gitu, bisnis ini sangat cocok buat Anda. Oke? Dan saya boleh dapatkan berapa royaltinya? Royaltinya sampai dengan 6 generasi, nanti kita ngomong. Oke? Dan di royalti ini namanya percepatan income, Bapak Ibu. Income cepat sekali. Ya, nanti saya akan ngomong nih. Ya, so ada 3 sumber penghasilan di Prudential. Yang mana Anda dapatkan tergantung dengan di mana Anda berada. Kalau Anda hanya membantu klien Anda membeli, Anda cuma dapat komisi aja. Kalau Anda senang dengan itu, ya udah Anda dapat komisi aja. Berapa persen? 100,5%. Ya, dan komisi ini semua tergantung dari Anda. Kenapa? Karena Anda sendiri kerja. Anda punya waktu 20 jam, itu aja Anda bisa lakukan. Tapi kalau Anda mau membantu lebih banyak orang lagi, Anda membantu tim Anda membantu kliennya. Jadi ketika tim Anda membantu kliennya, dia akan mendapatkan komisi, Anda dapat namanya overriding. Oke? Kalau Anda tidak jelas, it's okay, nanti akan Anda tanyakan lagi kepada orang yang mengundang Anda. Alright? Nah, ini adalah bisnis career yang ada di Prudential, Bapak Ibu. Ya, so hari ini Bapak Ibu yang baru pertama kali, Anda akan mempunyai posisi namanya agent. Sama dengan travel agent, Bapak Ibu. Oke, saya menjual tiket Cathay Pacific. Saya nggak punya airline Cathay Pacific, tapi Cathay Pacific memperbolehkan saya menjual tiketnya supaya boleh membantu orang pergi bepergian kemana-mana. Ya, agent, ya sama. Prudential menunjuk Anda sebagai agent. Untuk apa? Untuk membantu pasar masyarakat orang di luar sana untuk membantu mereka merencanakan keuangannya. Ya, bagaimana memakai asuransi sebagai instrumen untuk membantu mereka. Oke. Kemudian ada namanya Associate Agency Director. Ya, nanti kita akan lihat apa sih itu. Kemudian setahun berikutnya akan menjadi Associate Agency Director. Oke. Dan sesudah itu Anda akan punya generasi pertama Agency Director. Ya, dan ketika Anda ada di posisi di sinilah Anda menghasilkan penghasilan 1 miliar per tahun. Oke, mari kita lihat. So ini Bapak Ibu, bagi Anda yang baru hari ini hadir, ya hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 19 Juli. Atau Anda yang baru bergabung di Prudential tahun 2020. Oke, saya mau Anda menempatkan diri Anda. So, bagaimana caranya dalam 3 tahun saya boleh menghasilkan 1 miliar per tahun? Ada di posisi ini, Anda mau dipromosikan menjadi Associate Agency Director. Bagaimana caranya? Ada aturannya, semua di Prudential hitam atas putih.
Jadi tidak ada namanya saya suka dengan Anda, saya nggak suka dengan ini, saya nggak promosi Anda. Di Prudential tidak ada seperti itu. Semua di Prudential adalah fair. Siapa bekerja keras, siapa menghasilkan. Itu dia. Ya. So ini, Anda, saya. So saya mengenerate omset 200 juta. Yang tadi tuh, 10 klien yang punya 2 juta sebulan. Oke? Atau 20 klien yang menyetop premi 1 juta sebulan. Bagaimana strukturnya? Silakan Anda tanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Oke? Jual produk apa nanti Anda belajar lagi ya. Itu prosesnya. Saya cuma menjelaskan di sisi ini. Oke? Kemudian Anda punya 3 partner. 3 partner adalah orang-orang yang Anda kemudian mengajak mereka. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai Anda kaya sendiri. Kenapa? Karena kalau Anda kaya sendiri, nanti ketika orang susah cari Anda gitu. Jadi bagaimana caranya supaya semua orang boleh menjadi kaya bersama-sama. Oke? Jadi bisnis ini yang menariknya itu ya Bapak Ibu. Saya tidak kaya sendiri, saya juga mengajak orang lain kaya, dan ketika orang lain saya ajak kaya, saya akan kembali semakin kaya. Oke? Sama, ketika saya memberkati orang lain, Tuhan memberkati saya. Ya, jadi makin besar dan makin besar. Ya. So saya 200 juta, 3 partner saya juga kroyak 200 juta, total omset adalah namanya 400 juta. Nah, ketika 400 juta ini saya akan dipromosikan menjadi Associate Agency Director. Itu ada hitam di atas putih, Bapak Ibu. So, tidak namanya, pokoknya saya capai dia, saya promosi jadi Associate Agency Director. Itu aja. Dan ketika saya dipromosi menjadi Associate Agency Director, saya entitled, saya dapat menghasilkan namanya overriding itu. Ya, ketika saya membantu tim saya. Oke, alright. Tahun kedua, saya adalah seorang Associate Agency Director. Nah, saya mau menjadi seorang Agency Director. Bagaimana caranya? So, bisnis ini sederhana, Bapak Ibu. Bisnis ini adalah bisnis copy paste. Yeah. Jadi kalau Anda di komputer itu kan ada namanya copy paste. Sama, bisnis ini juga sama gitu loh. Ya, copy paste-nya di mana? Saya balik. Ini adalah strukturnya Bapak Ibu. Saya 200 juta, tiga tim saya 200 juta. Kroyok 400 juta. Ya. Oke, di tahun kedua yang saya lakukan adalah saya masih melakukan hal yang sama. 200 juta, tim saya bertiga, kroyok 200 juta. Ya. So totalnya ada 400 juta. Nah, tim saya yang 3 orang yang tahun lalu, 2 orang memfotokopi apa yang saya lakukan. Jadi si A ini juga punya pribadi 200 juta, dia jual 200 juta, kemudian dia punya tim juga, kroyok 200 juta, total 400 juta. Si B juga sama lakukan gitu. Sehingga total omset adalah 1,2 miliar. Dan pada saat mencapai 1,2 miliar, saya akan menjadi seorang agency director. Dan agency director adalah satu posisi yang awal untuk menghasilkan uang yang besar di Prudential. So semua orang lagi mengejar sana. Semua orang mau pergi menjadi agency director. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau Anda baru bergabung di Prudential tahun ini, Anda sangat beruntung gitu. Dulu untuk mencapai seorang agency director, saya perlu punya omset tambah kurang lebih 80%. Ya. Jadi hari ini Anda sangat beruntung ya. Dengan 1,2 miliar Anda sudah boleh menjadi seorang agency director. Oke. Tahun ketiga, apa yang terjadi? Saya mau menjadi agency director. Saya mau menciptakan generasi pertama agency director saya gitu loh. Oke? Jadi yang saya lakukan adalah saya 1,2 miliar sama dengan tahun kemarin tuh. 400 juta saya mengembangkan 2 orang menjadi associate agency director ya, 1,2 miliar. Kemudian si A sudah menjadi associate agency director, dia mau menjadi agency director. Apa yang dia lakukan? Dia memfotokopi apa yang saya lakukan. Dia punya tim juga, dia kembangkan juga, ya, dia mengembangkan. Dan si associate agency director B sama, dia melakukan hal yang sama juga. Sehingga total omset adalah 3,6 miliar. So kalau Anda lihat di sini Bapak Ibu, Anda tidak kerja sendiri. Bagaimana cara Anda mengajar orang bekerja bersama-sama? Kalau ada meja yang berat, Anda tidak mengangkat sendiri. Anda mengangkatnya bersama-sama. So di sini gotong royong itu adalah satu hal yang kita lakukan gitu. Dan ketika 3,6 miliar muncul, Anda ciptakan penghasilan 1 miliar pasti masuk kantong Anda. Oke? Nah, detailnya bagaimana nanti Anda tanyakan kepada orang yang mengundang Anda, ya. Tapi sederhananya Bapak Ibu, kalau Anda lihat sini, kalau Anda mengatakan kepada diri Anda, saya mau dong dalam 3 tahun punya income 1 miliar. Kalau 1 miliar, luar biasa ya. Kira-kira apa yang dapat berubah dalam hidup saya? Banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Banyak orang yang Anda dapat berkati dengan sukses Anda gitu. Syaratnya apa? 2 ini. Ya, 20 klien 1 juta sebulan atau 10 klien 2 juta sebulan dan mempromosikan 2 direct partner.
Itu aja. Kuncinya adalah bagaimana kita membantu orang. Oke, alright. So ini sesudah itu gimana dong? Sesudah itu gimana? Ini adalah 6 years business plan. Jadi kalau lihat tahun pertama Anda sendirian nih, ya satu orang sendiri. Tahun kedua sudah 3 orang. Tahun ketiga ada 9 leader, artinya ada 9 tim di dalam diri Anda gitu. Tahun keempat sudah 27 loh. Lihat tuh. Perkaliannya begitu hebatnya gitu. Tahun kelima 81, tahun keenam 243. Dan setiap orang ini punya omset 400 juta. Dikali 400 juta itu 97 miliar Bapak Ibu. So kalau Anda lihat sini, jadi saya kerja cuma 400 juta. Iya betul, cuma 400 juta. Kemudian semua orang bekerja melakukan hal yang sama di sini, di sini. Dan ketika semua orang melakukan hal yang sama, ini yang muncul. Dan ketika itu terjadi, Bapak Ibu, Anda akan menikmati namanya passive income 10%. Passive income ini adalah sesuatu yang Anda pasif, Anda pasif, income-nya masuk. Income-nya masuk gitu. Kenapa? Karena Anda mengembangkan. Dan itu dia tidak berhenti sana, Bapak Ibu. Si A nomor 1 ini Anda kembangkan, tidak stop di sini. Dia mengembangkan turun. Dia mengembangkan turun. Jadi semua orang mengembangkan ke bawah. Mengembangkan. Jadi Anda kembangkan satu orang ini, kemudian mereka mengembangkan turun. Dan juga Anda turun ke bawah juga untuk mengembangkan mereka. Dan anggaplah tidak ada 97,2 miliar deh. Anggaplah Anda dapat ciptakan, setengah aja lah. Setengah aja. Artinya berapa? 50 miliar lah kali 10%. 5 miliar per tahun. So penghasilannya adalah 400 juta per bulan Bapak Ibu. So kalau Anda Bapak Ibu adalah seorang pebisnis gitu, mungkin 400 juta bukan angka yang besar buat Anda. Tapi can you imagine ini dapat diciptakan dalam waktu 6 tahun? 6 tahun. Lewat Prudential, lewat sistem Prudential, ini dapat dilakukan. Ini dapat dilakukan. Dan Prudential terus berinovasi, produknya terus inovasi supaya membantu pasar gitu loh. Supaya kita boleh dorong pasar, kita boleh bantu pasar untuk menciptakan perencanaan keuangan mereka gitu. Oke. So dengan cara ini Bapak Ibu, karena apa yang terjadi? Hari ini kalau Anda pebisnis, Anda tidak dapat turunkan bisnis Anda. Kalaupun Anda turunkan bisnis Anda perlu ajari keturunan Anda untuk melakukan. Di sini nggak usah Bapak Ibu. Karena apa yang terjadi? Apapun yang saya bangun ini, saya akan dapat turunkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya gitu. So di sini Anda dapat meninggalkan namanya a lasting legacy. Oke. Kelihatannya seru ya? Mungkin Anda mengatakan, saya maunya gampang-gampang aja deh, nggak mau yang susah deh. Nggak mau yang susah deh, saya mau gampang-gampang aja. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, bukan mengenai gampang atau susah Bapak Ibu. Setelah 20 tahun saya temukan bahwa it's not about easy or hard gitu loh, or difficult gitu. It's not. Tapi bagaimana caranya menjadi seorang expert, menjadi seorang yang ahli. Karena ketika Anda menjadi ahli, semua jadi mudah. Setuju nggak? Ibu-ibu yang ada di grup ini, ketika pertama kali Anda masak Anda masak. Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Hari pertama buat ibu-ibu, Anda masak. Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Silakan tulis di chat Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Di hari pertama Anda masak. Ada yang mau tulis di chat? Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Rasanya nggak enak, mungkin kurang garam, kurang enak. Ada yang gosong, ada yang gosong, ada yang gosong, ada yang gosong. Masakannya kurang mantap. Yes, Ibu Agustin mengatakan masakannya kurang gosong. Ada yang gosong ada yang gosong. Belum sempurna, hambar. Yes, pastinya kok, pastinya gitu loh Nah, dan ketika ibu-ibu Anda kemudian susah lah, ayo nggak ada rasa di skala. Akhirnya Anda stop di sana. Ada kurang sempurna, Anda stop di sana. Apa yang terjadi? Anda stop di sana. Tapi kemudian Anda bagaimana caranya? Anda tanya kepada orang yang jago masak. Atau Anda lihatin dia masak. Dia lempar gitu dia itu apa yang dia lempar masuk gitu kemudian itu caranya kan Anda belajar Bapak Ibu. Dan ketika Anda belajar Anda coba praktek. Kalau Anda sudah thank you Ibu Oppo keasinan kalau Anda lakukan itu hari pertama gitu. Kalau Anda terus lakukan dan kemudian Anda perbaiki, setelah 6 bulan, apa yang terjadi dalam masakan Anda?
Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Apa yang terjadi dalam masakan Anda? Saya ambil minum sebentar. Yes, mantap. Ya, yeah. Tambah enak. Pasti, Bo. Pasti. Kenapa? Karena Anda sudah menjadi ahli. So, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu. Mengembangkan bisnis prudensial adalah bagaimana kita menjadi expert. Tapi menjadi expert itu kan tidak 1-2 hari. Dia butuh waktu. Butuh waktu. Yes, yes. Dan ketika kita menjadi expert, kita akan semuanya akan menjadi mudah. Ya. Yeah. So, bagaimana menjadi expert di field Anda? So, sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih belajar. Saya masih belajar. Saya masih belajar dengan orang, saya berguru dengan orang yang lebih expert dari saya. Pastinya, Bu. Ya, nggak mungkin saya belajar dengan orang di bawah saya belajar dengan orang yang lebih pintar dari saya, lebih expert dari saya. Saya selalu percaya, manusia mampu karena biasa. Setuju? So, kalau hari ini Bapak Ibu, Anda mulai mempertanyakan, saya ini nggak jago bicara kayak Pak Rudi. Saya ini orangnya agak introvert. Saya ini orangnya agak pemalu. Saya ini babi webo. Tapi saya mau tekankan di sini, manusia mampu karena biasa. Itu dong. Saya mampu karena saya biasa. 20 tahun Bapak Ibu. Saya mampu bicara dengan Anda. Awal-awalnya ketika saya memulai, saya agak bingung-bingung gitu ya. Halo, Anda hadir dan saya kayak gitu. Tapi hari ini saya sudah biasa. So, di prudensial juga sama Bapak Ibu. Saya selalu percaya, manusia mampu karena biasa. Jadi bagaimana Anda membiasakan? Hari ini Anda mampu jalan karena Anda biasa jalan. Setuju? Anak Anda jalan hari ini, bisa jalan kaki, bisa lari karena biasa. So, kalau Anda mengambil posisi ini, kalau hari ini Anda belum mampu, karena Anda belum biasa. So, yang Anda perlu lakukan adalah bagaimana Anda membiasakan. 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 Ya, mungkin Anda perlu masuk kelas pelan. Ada yang baru batuk. Saya kaget. Oke? So, kita sudah bahas 4 hal, Bapak Ibu. Pasar, problem, solusi, business plan. Ya, kita sudah bahas ini. Saya sudah hampir selesai, Bapak Ibu. Saya sudah hampir selesai. Ya. Dan sebenarnya saya sudah selesai. Analisa bisnis asuransi, saya sudah selesai, Bapak Ibu. Saya sudah selesai. Terakhir saya membagikan timeline dari karir saya selama 20 tahun terakhir ini, ya, sebelum kita masuk ke tanya jawab. Ya. So, timeline-nya apa? Ini tahun 2020. So, saya balik dari Australia tahun 1996, ya, 23 tahun saya masuk ke bursa, saya menjadi bond trader, stock trader, ya. Kemudian di tahun 2000 saya keluar dari pasar. Di tahun 2000 per Oktober saya bergabung dengan Prudential. Gaji saya pada saat itu adalah 3 juta sebulan. Oke, 3 juta sebulan. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Anda masih bertanya kepada diri Anda, can I do it? Apakah saya dapat lakukan? Apakah ini untuk saya? Apakah? Ini yang saya lakukan Bapak Ibu dalam waktu 20 tahun. Sampai hari ini saya masih lakukan. Ya. Yang pertama adalah saya belajar keras. Saya masuk kelas, saya belajar. Ya. Hari ini Anda mempunyai kesempatan dengan saya belajar, mungkin dapat inspirasi, mungkin dapat ide, mungkin dapat apapun gitu ya. Ya, dan pada saat itu saya juga belajar. Saya masuk kelas setiap minggu. Pokoknya ada kelas apa dibuka saya masuk, ada kelas apa dibuka saya masuk. Ya. Dan untungnya banyak kelas di Prudential itu umumnya gratis gitu loh, umumnya. Tapi ada juga yang berbayar, ada juga yang berbayar. Kalau harus bayar saya bayar gitu loh. Untuk supaya apa? Supaya saya pinter, saya bisa bantu klien saya. So saya belajar keras Bapak Ibu. Kemudian saya bekerja keras. Bekerja keras maksudnya apa? Saya sudah belajar, saya pakai apa yang saya sudah belajar. Saya ke pasar untuk menerapkan apa yang saya belajar. Itu aja gitu. Saya bekerja keras, saya ketemu dengan orang, saya edukasi. Sehari 3 orang, sehari 5 orang, ya. Saya edukasi dan saya edukasi. Apalagi di masa sekarang ini, yang orang saya tidak dapat bertemu dengan orang, ya udah, saya belajar bagaimana pakai Zoom. Saya belajar bagaimana memakai teknologi sehingga saya dapat bertemu sehari 5 orang, 10 orang gampang banget gitu. Ya, cuma tinggal, "Hai, apa kabar?" Ya, ngobrol yuk lewat Zoom. Ngobrol-ngobrol, saya sudah siapkan untuk masuk untuk edukasi dia. Ya, jadi saya bekerja keras gitu loh.
Dan sesudah itu saya berdoa keras. Bisnis ini sangat sederhana, tapi bisnis ini butuh berdoa. Berdoa keras. Jadi saya berdoa seperti apa? Sebelum saya bertemu dengan prospek klien, ya saya selalu berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya boleh tolong dia. Udah, gitu aja. Dan setelah selesai, saya berdoa, terima kasih Tuhan, saya sudah mengedukasi dia. Closing nggak closing itu punya Engkau. Karena saya tahu bahwa closing itu ya Tuhan yang kasih gitu. Sama dengan petani panen, itu Tuhan yang berikan, gitu. Ya, jadi saya selalu mengambil prinsip itu sehingga saya tidak punya beban. Jadi kemarin ketika kami berhasil membantu suami istri mengambil programnya, saya tanya kepada istri saya, kamu tahu kenapa 2 orang itu mengambil dari kita? Dia bilang, saya nggak berani nanya. Saya bilang, itu karena Tuhan kasih. Karena Tuhan mau kita membantu mereka. Sederhana. Ya. So ini adalah formula yang saya lakukan dalam 20 tahun terakhir Bapak Ibu. Saya belajar keras, saya bekerja keras, saya berdoa keras. Hasilnya, puji Tuhan. Di tahun 2006, di usia 33 tahun, ya 6 tahun kemudian, di Desember 2006, penghasilan saya pertama kali 100 juta. Boom. Ya, dulu masih butuh lama ya. Hari ini 3 tahun, 4 tahun, udah 100 juta, Bu. Hari ini, dulu saya butuh waktu 6 tahun. 6 tahun. Dulu. Ya bekerja lebih keras gitu ya. Karena tidak ada namanya teknologi yang canggih seperti hari ini gitu. Oke. Dan yang menarik, 10 tahun kemudian di usia 43, 2016, income-nya naik 3 kali lipat. Yang saya lakukan hanyalah belajar keras, bekerja keras, berdoa keras. That's it, teman-teman. Bapak Ibu. Yang saya lakukan adalah bagaimana saya membantu klien saya membantu tim saya membantu keluarga saya pasti terbantukan. Ya. Nah, ini adalah timeline dari karir saya gitu loh. Uang bukan segala-galanya. Tapi dengan uang, saya punya banyak ide yang saya dapat lakukan. Saya ada banyak ide yang saya dapat lakukan. Oke. Nah, semoga ini boleh menjadi inspirasi. Jadi mungkin Anda boleh bertanya, apakah peluang ini untuk Anda? Ada 2. Peluang ini untuk Anda ketika Anda punya kemauan. Kemauan buat apa? Kemauan buat, saya mau boleh membantu pasar. Saya mau memberikan value kepada pasar. Saya mau belajar. Saya mau belajar supaya saya boleh membantu pasar gitu loh. Saya mau bertumbuh, saya mau berkembang. Saya sudah bekerja 5 tahun, penghasilan saya biasa-biasa aja gitu loh. Penghasilan saya mentok gitu aja gitu loh. Saya mau terobos. Siapa tahu Prudential menjadi jalan buat saya yang Tuhan mau berikan kepada saya. Anda punya kemauan. Yang kedua adalah Anda punya namanya waktu. Anda memberikan waktu. Belajar itu butuh waktu, Bapak Ibu. Anda butuh waktu untuk mengembangkan diri Anda. Anda butuh waktu pergi edukasi pasar. Anda perlu waktu untuk membantu pasar. Anda butuh waktu-waktu itu gitu loh, ya. Dan Anda punya waktu itu dan Anda mau berikan waktu itu. So it's not about full time, part time, bukan. Tapi lebih banyak ke full heart. Ya, lebih baik ke full heart. Karena banyak juga saya temukan orang-orang di luar sana yang dia full time tapi dia masih full ya, tapi dia FOUL, fulling the time gitu loh. Ya. So apakah peluang ini untuk Anda? Kalau Anda punya kemauan, Anda punya waktu, yes, ini adalah buat Anda. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, saya sudah selesai. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tanya. Wah, luar biasa Pak Rudi ya, unbelievable ini ya. Gamblang sekali Pak, praktis sekali dan mudah dipahami Pak oleh saya yakin teman-teman yang baru. Ya, terima kasih Pak Rudi, luar biasa sekali. Super excellent ya, super excellent ini. Dan hari ini jarang sekali yang hadir 100 lebih. Saya lihat ini, wah ini 102 Pak. Jarang sekali sebanyak ini. Ini luar biasa. Terima kasih. Ya. Baiklah teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bapak Rudi, saya yakin ya teman-teman, terutama teman-teman yang baru ya, mudah dan apabila masih ada ganjalan, silakan Bapak Rudi sebelum mengakhiri sesi ini, beliau dengan memberikan kesempatan kepada kita, kepada teman-teman sekalian yang kiranya mungkin masih ada ganjalan di pikiran atau hal-hal yang kiranya untuk memuluskan teman-teman start di bisnis ini, memulai di bisnis ini. Masih ada, jangan begini, jangan begitu ya. Apa saja Pak Rudi? Ya, oke, bisa ditanyakan kepada Pak Arya. Silakan Pak Arya Gunawan bertanya. Yes. Silakan Pak Arya. Pak Arya. Boleh kalau diketik repot gitu ya, langsung tinggal nyalakan aja mic-nya. Mic-nya Pak Arya, mic-nya boleh dinyalakan atau diketik, silakan. Atau teman-teman lain mungkin bisa.
Ya teman-teman ya, sangat sulit loh teman-teman mendapatkan kesempatan seperti beliau ini. Saya beberapa tahun yang lalu saya diajak oleh Pak Jeffrey, Bu Vera ya ke Jakarta menghadiri seminarnya beliau ya. Saya ingat sekali ada workshop ya pada saat itu di ADS ya. Saya masuk salah satu ruangan beliau. Ingat. Ya teman-teman ya sangat-sangat jarang kita mendapatkan kesempatan seperti beliau tetap muka seperti ini teman-teman. Ini golden chance ya, kesempatan emas bagi kita. Silakan teman-teman yang mau tanya. Oke, bagaimana memotivasi diri untuk melakukan bisnis luar biasa ini dengan maksimal, begitu Pak? Nah, ini Oke. Nomor satu, ya. Nomor satu adalah Anda perlu punya tujuan. So, di awal ketika itu tujuan saya sederhana. Pada saat itu tujuannya sederhana. Saya mau muka saya ada di koran. Bukan rest in peace ya, tapi menjadi bintangnya Prudential. Tujuannya apa? Supaya karena pada saat saya memulai, mama saya bertanya. Karena mama saya kebetulan S3, ya, S3, ya, SD, SMP, SMA gitu. Ya, itu mama saya S3 gitu. Dia menurut beliau S1 dari Australia itu over qualification gitu loh untuk menjalankan bisnis asuransi. Kemudian saya mengatakan kepada mama, "Mam, kasih saya 1 tahun. Kasih 1 tahun, kalau dalam 1 tahun saya tidak berhasil, ya sudah, saya cari kerjaan lain. Cari kerjaan lain. Ya. Jadi pada saat itu saya mencanangkan untuk menjadi Star Club, klub para bintangnya Prudential. Dan kalau ketika kita menjadi bintangnya Prudential, foto kita, nama kita ada di koran. Jadi dengan cara itu, mama saya dapat melihat bahwa saya berhasil di Prudential. Jadi bukan ngomong doang, tapi ada orang lain yang mempublikasi bahwa saya sukses. Ya, jadi itu yang menjadi motivasi saya setiap hari gitu loh. Jadi saya lakukan jam 7 pagi, jam 11 malam, 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 Senin, Jumat, Sabtu belajar, ya, Minggu kemudian kadang istirahat, ibadah, main, segala macam gitu, ya. Senin, Jumat lagi sama jam 7 pagi, jam 11 malam, Sabtu belajar lagi segala macam gitu loh. Saya membaca buku, saya mengikuti pertemuan-pertemuan, dan itulah yang menjadi bahan untuk saya terus termotivasi, karena industri ini adalah industri yang penuh tantangan. Kenapa? Pasarnya baru 6,6%, artinya masih banyak orang belum teredukasi. Jadi saya perlu pelan-pelan edukasi mereka gitu. Dan kadang tidak 1-2 kali, kadang 3, 4, 5. Klien saya yang terlama itu 7 tahun. Saya punya klien 7 tahun saya edukasi dia. Baru dia, oh gitu ya. 7 tahun diomongin baru ngeh gitu loh. Ya. So itu mungkin yang untuk menjawab pertanyaan tadi ya. oke Pak, terima kasih. Bagaimana Nanti memotivasi diri. ini ada pertanyaan Saya berikutnya. masih karyawan PNS, punya sedikit waktu, tetapi saya pengen maju. Gimana caranya? Oke. Nah, boleh Anda ambil kertas, oke? Ambil kertas, bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian di bawahnya pagi, siang, sore, malam. Oke? Jadi ada 4 kotak ke bawah, ada 7 kotak ke samping. Kemudian Anda coret kotak-kotak yang tidak bisa dinegosiasikan. Ya, kalau bapak atau ibu bekerja, ya pasti Senin Jumat jam kerja nggak mungkin prospek lah ya. Ya Anda coret. Nah, yang tertinggal yang tidak dicoret mungkin Sabtu, mungkin Minggu, Anda pakai buat prospek. Ya, Anda pakai buat belajar. Jadi Anda pakai waktu-waktu yang memang bukan menjadi kewajiban Anda untuk prospek dan belajar. Ya, jadi itu ada satu istilah di dunia sekarang ini namanya flexi staffing. Ya, Bapak Ibu boleh searching di Google ya. Flexi staffing itu di India lagi berkembang begitu hebatnya. Bahkan dalam 5 tahun ke depan ada 60 juta orang di India punya pekerjaan namanya flexi staffing. Flexi staffing itu adalah ketika dia dapat bekerja di tempat dan waktu yang sesuai dengan dia. Itu. Ya. Mungkin itu yang saya dapat berikan tipsnya untuk awalnya. Mungkin dalam 6 bulan kalau Anda sangat efektif, Anda berikan banyak waktu segala macam, mungkin sudah dapat tabrak penghasilan Anda di karyawan Anda atau jadi PNS gitu loh. Nah, pada saat itu mungkin Anda boleh jadi flexi staffing itu kayak bangun jembatan.
ini adalah pekerjaan Anda, ini adalah Prudential. Anda bangun jembatan, flexi staffing. Ya, mungkin malam hari, Sabtu Minggu Anda mengerjakannya gitu, Anda bangun jembatan. Begitu sampai 3 perapat, mungkin Anda lompat ke jembatan Prudential. Ya, ketika penghasilan sudah 3 perapat atau sudah tabrak penghasilan Anda, karena di Prudential sangat cepat gitu loh. Oke, tanya kepada leader Anda. Ini ada pertanyaan dari calon partner baru Pak Rudi, bagaimana cara untuk menghilangkan 3M, malu, malas, minder waktu menjalankan bisnis ini? Ini kepalanya perlu dibenerin. Malu. Mama saya selalu ngomong gitu. Mama saya ngomong gini. Ketika saya waktu saya masih kecil, mama saya ngomong gini. Kamu harus malu kalau kamu nyuri. Selama kamu tidak nyuri, kamu tidak perlu harus malu. Pada saat itu saya ingat sekali di Australia. Di Australia saya kerja. Saya kerja supaya saya dapat menghasilkan uang harian saya, hidup sehari-hari tanpa saya membebani mama gitu ya. Nggak perlu telepon mama atau papa untuk minta uang. So saya kerja di satu restoran. Ada satu waktu saya harus masuk ke dalam satu tong sampah besar karena saya dikasih tugas untuk membersihkan tong sampah itu. Dan ketika saya masuk itu saya lihat, saya ngintip-ngintip jangan sampai ada teman saya lihat saya gitu, ya. Tapi pada saat itu ada mama saya ingetin saya lagi, Ruth, kamu tidak mencuri. Kenapa kamu harus malu? Wah, akhirnya ya udah saya bersihkan, saya menyanyi-nyanyi gitu ya, karena saya tidak mencuri. So, bagi Anda yang malu, berarti ada sesuatu yang Anda perlu benahi di sini. Tugas saya adalah bagaimana mengedukasi klien saya. Kalau mereka mengedukasi tentang kartu hitamnya Prudential, kartu Pro Prime Health-nya Prudential, saya edukasi mereka bagaimana cara pakai gitu loh. Apa sih nilainya gitu loh. Ketika mereka masuk ke rumah sakit, mereka tidak harus pakai kartu kredit mereka. Mereka pakai kartu ini aja. Dan kartu ini punya akses sampai dengan 5 miliar yang mereka bisa pakai ke Singapura. You see? Itu dia. Oke, malu. Kalau malas, saya juga malas sih. Jadi apa yang saya lakukan adalah kembali lagi kepada tujuan saya, goal saya, apa yang saya mau, apa yang saya mau capai gitu loh. Apa yang saya mau capai dalam hidup saya. Bagi Anda yang masih muda di sini, masih di bawah 30 tahun, this is your best moment. Saya bersyukur Tuhan menempatkan saya di Prudential di usia 26 tahun. Saya bersyukur sekali. Saya bersyukur pada saat itu saya ditempatkan satu posisi yang saya tidak enak sekali. Ya, pada saat itu saya resign dari pekerjaan dan saya bilang saya kerja apa ya? Karena kalau saya masuk dunia kerja lagi, saya sudah kerja 5 tahun, kerja jam 7 pagi jam 11 malam, tapi hasilnya tidak ada. Dan saya lagi butuh sesuatu, jadi saya berdoa, Tuhan tolong, ya. Kemudian ada orang datang, prospek saya jadi kliennya. Dan ketika dia presentasi, dan saya bilang, ini ada duitnya Kak? Dia bilang, ada. Saya mau lihat dong. Nah, kemudian saya lihat, dan kemudian saya bilang, nomor 1, Prudential hanya butuh 2M. So Anda mau hasilkan 2M, Anda harus buang 3M itu. Yeah. So modalnya 2M. Modalnya 2M. So untuk menghasilkan 1M dalam waktu 3 tahun, saya harus punya 2M. Modalnya 2M. 2M itu apa? Mulut dan moncong. Itu aja. Ya udah, kemudian saya lakukan. Ya. Jadi ketika saya malas, saya harus lihat kepada tujuan saya. Oke? Apalagi minder. Normal sih minder. Saya juga orang yang minder by the way. Ya, saya nggak punya sapu tangan di kantong saya karena saya lagi di rumah. Tapi setiap hari nanti kalau Anda berkesempatan ketemu dengan saya, coba Anda bilang, Pak, saya mau lihat dong sapu tangan di kantong Anda. Saya akan kasih lihat 2 sapu tangan Bapak Ibu. Jadi setiap hari saya keluar sampai hari ini, saya selalu bawa 2 sapu tangan. Why? Karena tangan saya keringetan. Ya, kebetulan ruangan ini lagi ber-AC ya, dan karena saya nggak ketemu dengan Anda, saya nyaman-nyaman aja gitu ya. Ya, tapi saya adalah orang yang grogi. Dan ketika saya grogi, tangan saya itu keringetan. Dan keringetan itu sampai netes-netes gitu loh. Ya, saya masih ingat di awal-awal karir saya di Prudential, saya ketika awalnya saya lakukan presentasi, saya keringat kayak orang gila. Dan saya ambil sapu tangan saya, sampai si klien, orang yang di depan saya itu bingung, ini orang kenapa ya, sakit atau apa gitu loh ya. Nah setelah saya keluar dari tempat itu, saya peras sapu tangan saya, keluar air, Bu. Kayak masukin ember gitu.
So ketika Anda minder, yang Anda lakukan adalah Anda lakukan aja step by step. Step by step. Saya tidak fokus dengan kelemahan saya, grogi. Saya tidak fokus. Saya fokus dengan apa yang saya perlu lakukan untuk mencapai tujuan saya. Semoga Anda boleh membuang 3M Anda supaya Anda boleh menghasilkan 1M Anda. Ya, so malas, malu, dan minder itu perlu dibuang gitu loh. Tapi again, bisnis ini kita perlu nyaman dalam diri kita gitu loh. Oke, saya mau ketemu dengan prospek klien, yang perlu terima adalah saya. Saya perlu terima diri saya dulu. Sebelum saya terima diri saya, prospek saya belum dapat terima saya. So saya harus nyaman dengan diri saya supaya orang lain nyaman. Itu dia ya. Jadi saya perlu berdamai dengan diri saya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Anda yakin untuk memutuskan di Prudential? Pada saat itu, waktu saya memulai, saya memang tidak punya pekerjaan. Saya memang lagi mencari peluang. Dan pada saat itu, ya udah saya yang membuat saya yakin adalah begini. Saya tidak menghadiri apa yang Anda hadiri hari ini, teman-teman, Bapak Ibu. Waktu itu saya terlambat. Tapi setelah terlambat itu ternyata ada kelas pelatihan gitu loh. Dan saya langsung masuk ke dalam kelas pelatihan itu. Dan di kelas pelatihan itu diajarkan bagaimana diajarkan role play. Kita ngomong sama prospek, ngomongnya kayak apa sih? Kayak gitu loh. Dan kelas itu hanya 1,5 jam gitu. Jadi saya masuk, saya belajar dan saya bilang, wah, saya bisa lakukan ini. Udah, gitu aja. Prinsipnya hanya itu gitu. Sesudah itu nanti di lapangan segala macam nanti kan belajar, kita belajar selangkah demi selangkah. Oke, semoga menjawab. Bagaimana cara menjaga agar motivasi tetap terus stabil? Sebab sering mudah putus asa ketika tujuan tidak tercapai. Normal lah. Jantung Anda naik dan turun, 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 naik dan turun. Can you imagine kalau jantung Anda seperti ini? Apa yang terjadi? Anda sudah kena serangan jantung, mati gitu. So ketika naik, artinya apa yang saya lakukan efektif. Ketika turun, apa yang terjadi ya? Apa yang saya perlu pelajari supaya saya boleh naik lagi? Dan Anda perlu tanyakan kepada diri Anda. Anda itu tempe atau per? Tempe itu adalah ketika ditekan, dia pecah. Atau Anda adalah per, ketika Anda ditekan, begitu dilepas, Anda yang mana? Anda understand diri Anda. So, bagaimana cara menjaganya? Saya datang di pertemuan-pertemuan. Saya membaca buku. Saya membaca buku namanya seperti boleh Anda cari di Tokopedia karena di Gramedia sudah tidak cetak. Jurus anti gagal dalam menjual. Saya ketik ya. Saya ketik. Atau ada yang boleh ketik buat saya ini nggak apa-apa deh. Saya ketik jurus anti gagal dalam menjual. Karangan Frank Bettger. Cari buku itu, baca buku itu adalah buku klasik, ditulis tahun 1947. 1947 Bapak Ibu. Berarti hari ini sudah 73 tahun. 73 tahun. Buku 73 tahun masih ada relevansi dengan hari ini. Cari bukunya warna biru. Kalau Anda beli di Tokopedia Rp30.000. Cari. Atau Anda tanya leader Anda. Buku itu dulu banyak sekali di Gramedia, tapi sudah habis. Kenapa? Karena kebanyakan saya beli. So saya datang ke pertemuan, saya baca buku supaya dan saya mengembangkan diri saya gitu loh. Saya masuk kelas-kelas, saya belajar. Bagaimana cara sudah itu ya? Bagaimana caranya menghilangkan alasan dalam pikiran saya agar tetap mantap melaksanakan bisnis Prudential? Karena sampai saat ini semangat saya masih sering menguap dan hilang. Untung Anda tidak langsung dipanggil sama Tuhan. Lalu muncul putus asa. Saya selalu percaya. Yang tadi saya katakan, manusia mampu karena biasa. As simple as that. So yang saya perlu lakukan adalah saya perlu membiasakan diri saya. Saya yakin sekali kalau Anda megap-megap gitu ya, Anda semangatnya putus sambung, saya percaya bahwa Anda tidak konsisten. Saya percaya bahwa Anda jarang datang ke pertemuan. Saya percaya Anda tidak belajar.
Saya percaya Anda, saya enak jidat Anda. Anda lagi mau lakukan, Anda lakukan. Anda tidak mau lakukan, Anda tidak lakukan. Itu saya percaya. Jadi kalau Anda mau tetap, Anda perlu tetap gini, sederhana gini. Ini ada satu tempayan isinya batu bara. Oke? Selama Anda ada dalam tempayan batu bara ini, Anda terus menyala, betul? Anda terus menyala dan Anda terus semangat, Anda terus menyala. Tapi begitu Anda keluar dari tempayan itu, lambat laun Anda pasti mati. So bagaimana Anda ada dalam tempayan ini? Supaya apa? Supaya Anda dapat terus menyala dan tidak menguap, hilang lagi. Oke? So ini mungkin boleh menjadi waktu buat Anda. Cari bukunya Frank Budget, karena Frank Budget itu adalah orang yang sangat menarik. A total failure, orang yang super gagal gitu loh. Tapi kemudian ada satu momen yang membuat dia berbalik dan kemudian dia menjadi orang sukses yang hebat luar biasa gitu loh. Ya, cari bukunya, hati-hati baca bab 1. Kalau Anda baca bab 1 di malam hari, Anda bisa tidak tidur gitu loh. Oke. Jadi kalau mau baca itu baca di pagi hari gitu. Oke, karena bab 1 itu bahaya sekali untuk dibaca. Oke, bagaimana pertanyaan terakhir Anko ya? Yes, bagaimana last question bagaimana cara menduplikasi diri kita agar kita benar bisa membangun tim yang solid dan satu visi untuk sama-sama mengejar kesuksesan di bisnis ini. Oke. Yang paling utama adalah saya selalu mengambil bahwa Anda adalah seorang pilot. Pilot ini yang menentukan pesawat ini mau kemana. Kebanyakan waktu si pilot, kayaknya Anda bisa bayangkan ya, Anda masuk ke dalam pesawat, kemudian si pilot akan mengatakan, selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, hari ini kita akan ngider, nanti kita lihat deh, saya lagi mood kemana. Kalau misalkan ini kita akan pergi ke Australia, kalau tidak nanti kita akan pergi ke Afrika. Apa yang Anda lakukan? Cepat-cepat lompat turun dari pesawat. Betul, karena si pilot tidak tahu mau kemana. So, hal pertama adalah Anda perlu putuskan Anda mau kemana dulu. Kemudian, kalau Anda sudah putuskan Anda mau kemana, nanti orang lain akan naik ke dalam pesawat Anda. So, Anda putuskan dulu Anda mau kemana. So, sangat penting untuk seorang pemimpin menetapkan tujuan. Kalau dia tetapkan tujuannya, ya, dan kemudian barulah orang-orang akan mengikuti. So itu berhubungan dalam visi misi Anda gitu, Bapak Ibu. Oke. Semoga saya menjawab untuk pertanyaan Ibu Evi. Mungkin Ibu Evi boleh mengembangkan diri Ibu membaca buku-buku dari John C. Maxwell. Ya, Ibu mungkin boleh cari buku The Five Level-nya John C. Maxwell. Bukunya tebal. Ya, Anda butuh waktu untuk membaca, menelannya gitu ya, kemudian mempraktekkannya gitu loh. Tapi buku itu hebat sekali. John C. Maxwell itu sudah 40-an tahun mengajar tentang kepemimpinan. Jadi kita boleh belajar dari dia. Ya. The 5 level, 5 level. Oke? Alright. Semoga saya membuat Anda puas hari ini dan saya berterima kasih kalau Anda masih stay dengan saya. Masih ada 101 orang. Wah, luar biasa ya. Thank you so much. Semoga bermanfaat buat Anda hari ini. Wow, amazing ini. Koko ngasih inspirasi, ngasih training, ya nggak, membangkitkan emosi, ngasih segalanya lah kepada kita di Bali hari ini, Ko ya. Wah, ini audiennya ada dari Kalimantan, dari Samarinda ya, kemudian dari berbagai daerah ini, mungkin ada di 5 pulau nih. Wah, luar biasa, kita mendapatkan banyak hal. Saya yakin teman-teman dan puas sekali ini katanya ya, ini terima kasih puas ya. dan teman-teman. Okay. Puas sekali ya. Semua kenyang ya, kenyang. Semua kenyang ya. Tapi Pak Eko ya, ilmu yang sudah Koko dapatkan 20 tahunan itu dikemas jadi satu luar biasa hari ini, mantap luar biasa. Dan yang saya tangkap itu ya nggak, ya 3B Koko itu yang membuat Koko sukses ya. Belajar keras, bekerja keras, berdoa keras. Luar biasa. Ya untuk mendapatkan 1M, mungkin ini ada yang bertanya ke saya, Pak Putu, modalnya berapa sih masuk dari 2M? Ya 2M, betul ya. Mulut dan moncong. Saya kira 2 miliar kok ya.
Ya, Iya, 2M. mohon kiranya dengan hormat Bu Vera pada Hartono masih stay with us. Mungkin memberikan 1-2 patah kata. Oke, Bu Vera, monitor. Ya, terima kasih Silakan. Ko Rudi, luar biasa hari ini ya. Terima kasih, terima kasih. Lebih bersemangat, kita semuanya bisa mendapatkan pencerahan, ya kan, kita punya tujuan yang mulia, misi yang mulia waktu kita bergabung di Prudential, dan bagaimana caranya kita bisa tetap semangat menjalankan bisnis ini, karena kita tahu bahwa kita ini ada pasar ya, bisnis asuransi ini gampang dijual, yang penting kita mau belajar aja untuk mau membiasakan diri untuk bisa apa itu ilmu mengedukasikan orang ya tentang perlindungan kesehatan, perlindungan proteksi hutang dan bla bla. Ternyata asuransi itu luas ya, cakupannya luas. Jadi bukan hanya program kesehatan. Nah, jadi harapan saya apa yang semua disampaikan Ko Rudi ini bisa kita cerna dan kita aplikasikan dalam bisnis kita masing-masing, tentunya di Prudential gitu ya. Nah, terima kasih buat Ko Rudi. Ini kita terima kasih. Ya, kita ada sesuatu dari 3 KPM. Ko Jeffrey tolong dibantu. Ya. Terima kasih, terima kasih. Ya. Thank you, terima kasih, terima kasih. Atas waktunya Ko Rudi. Ya, sukses thank you. selalu. Sehat sukses selalu. Ya, sukses selalu. bless you. Sampai ketemu lagi. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Kita foto bersama boleh? Boleh, silakan. Oke, silakan. saya kasih foto bersama ya. Ko Jeffrey mungkin boleh screen share-nya ditutup. Oke, silakan nyalakan video Anda semua. Silakan nyalakan video Anda semuanya. Kita mau foto bersama supaya saya dapat melihat muka-muka Anda ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, ready? 1, 2, smile. Semangat. Oke, sekali lagi ya. Ada 4 frame ya. 1, 2, smile.